Menghabiskan waktu berlibur di laut dengan kapal pesiar, ini mungkin aja cara paling populer dan bisa jadi impian banyak orang. Apakah ini juga impian kamu? Kesannya itu eksklusif ya, dan jadi standar hidup mewah banyak orang. Tapi aku harus bilang, di balik tampilannya yang megah, kapal pesiar bukanlah tempat liburan yang aman. Karena faktanya, kapal pesiar juga tidak bisa lepas dari insiden buruk. Dan kali ini aku akan menyinggung itu. Mungkin bagi turis yang ada di Venesia saat insiden ini terjadi, mereka nggak pernah membayangkan. Paginya hampir aja jadi petaka pada Juni tahun 2019. Kenapa? Karena ada kapal pesiar MSC Opera berkapasitas 2.679 penumpang dengan bobot 65.000 ton lebih mengalami kerusakan mesin dan melaju tak terkendali ke arah kanal Giudecca. Kapal pesiar yang panjangnya 80 meter ini tidak bisa berhenti hingga akhirnya menghancurkan dermaga lalu menabrak sebuah kapal wisata yang dinaiki banyak orang. Dua kapal penarik kabarnya berusaha menghentikan laju kapal, tapi tidak bisa. Yang akhirnya cuma ada tanda raungan besar dari kapal pesiar ini. Dan hanya sepersekian detik, para turis dan warga dan turis yang ada di kapal wisata harus berlari menyelamatkan dirinya. Ada sekitar puluhan orang berusaha keluar dari kapal wisata yang saat insiden terlihat sangat kecil. Memang tidak ada korban jiwa. Di kapal cuma ada 5 wanita yang terjebak di saat insiden, itu pun berhasil dievakuasi. Hanya saja insiden ini membuat panik warga di Venesia. Bahkan tidak lama setelah insiden, aksi protes datang dari warga sekitar yang melarang kapal pesiar sandar di Venesia. Karena menurut warga, insiden yang membahayakan ini bukan pertama kalinya terjadi. Seperti yang aku singgung di awal tadi, berlayar dengan kapal pesiar adalah pengalaman yang paling banyak orang maui. Tapi alam bukan hal yang bisa dikendalikan manusia. Contoh penumpang kapal Royal Caribbean berikut ini. Mereka juga tidak pernah menyangka kalau liburan musim panasnya bakal jadi hari yang mencekam. Hari itu, 16 Juni 2023. Awalnya tidak ada yang aneh bagi penumpang, kecuali cuaca yang cerah saat itu. Tapi, saat kapal mulai meninggalkan pelabuhan Port Canaveral, tiba-tiba angin kencang datang entah dari mana. Ternyata saat itu, badai musim panas menghantam Florida hingga membuat kapal nyaris tidak terlihat. Tapi yang lebih mencekam itu, di atas kapal, payung, kursi, semuanya porak-poranda diterpa angin kencang. Semua orang yang ada di luar terjebak dan nyaris diterbangkan angin. Untungnya, badai cuma berlangsung sebentar dan tidak ada korban dari para penumpang dan kru kapal. Oh my god, that guy fell. Oh my god. Oh my god. Look at these people. Oh my god, that guy fell. Oh my god. Get the kids! Get the kids! I just got her. Why are the kids still in water? That was all still in water. Baik, aku harus tekankan begini ya. Seberapapun mewahnya kapal pesiar, kalau sudah berhadapan dengan cuaca buruk, semua kemewahan itu rasa-rasanya tidak ada guna. Ambil contoh lagi, kapal pesiar Norwegian Escape. Ini adalah kapal pesiar yang bisa dibilang salah satu yang termewah di dunia. Semua fasilitas lengkap. Ada bar, restoran, dan kasino. Tapi saat insiden angin kencang Maret 2019 lalu, penumpang yang ada di kapal mewah Norwegian Escape tidak bisa menikmati kemewahan itu. Penumpang yang ada cuma bisa panik diguncang angin kencang saat berangkat dari New York membawa sekitar 6.000 penumpang. Kecepatan angin saat itu sampai 185 km per jam. Tidak ada peringatan sebelumnya. Semua penumpang awalnya sedang duduk santai di bar kapal. Tapi beberapa detik kemudian, kapal mulai miring. Barang-barang mulai bergetar. Semuanya berubah jadi tambah menakutkan setelah botol-botol jatuh dari rak. Kursi dan meja mulai meluncur ke lantai. Ya, untung saja dalam insiden ini hanya beberapa penumpang dan kru kapal mengalami luka.
Kalau penumpang setelah dari kapal pesiar harus berurusan dengan rumah sakit, ini mungkin wajar. Tapi kalau setelah pulang dari berlayar dengan kapal pesiar lalu berurusan dengan pengadilan, ini jarang terjadi ya. Tapi ada satu kisah di mana penumpang itu harus berurusan dengan pengadilan. Itu pernah terjadi di tahun 2012 saat kapal pesiar Carnival Destiny berlayar ke Laut Karibia. Ada seorang wanita bernama Sarah Kirby, 31 tahun, tertangkap kamera inframerah jatuh dari atas kapal setinggi kira-kira 30 meter, lalu mengambang selama hampir 2 jam di tengah laut. Waduh, untung dia tahu berenang ya. Kalau aku udah bye. Nah, wanita ini setelah insiden menggugat pihak pengelola bertanggung jawab. Kronologinya, saat itu Sarah dalam keadaan mabuk dan berniat bersandar di balkon untuk cari udara segar. Tapi karena kehilangan keseimbangan, Sarah akhirnya jatuh. Dalam insiden ini, Sarah menggugat pihak Carnival Cruises. Alasan utamanya, Sarah menuduh bartender kapal yang dengan sengaja bikin dia mabuk dengan iming-iming hadiah. Yang kedua, Sarah juga menuntut pihak Carnival Cruises tentang masalah standar keselamatan penumpang. Menurutnya, tidak ada alarm peringatan saat ada penumpang jatuh. Tapi tuntutan Sarah itu lebih kepada karena pihak kapal ini menunda penyelamatannya dan tidak merawat lukanya dengan baik. Padahal lukanya cukup parah. Sarah bahkan mengalami tulang retak, memar paru-paru, hipotermia, tulang rusuk patah, dan banyak kerusakan lainnya. Just remember leaning over the balcony to look at the side of the ship, and the next thing I knew, Di Carolina Selatan, kapal pesiar Carnival Sunshine May 2023 pernah diguncang badai. Kalau kalian pernah nonton film Titanic, kejadiannya mirip. Kapal bocor, air masuk ke dalam kapal, lalu air mengalir di lorong-lorong dan barang-barang jadi berhamburan. Sangat mirip. Tapi tidak seperti film Titanic, kapal ini tidak menghantam gunung es. Penyebabnya itu adalah badai. Kondisinya saat itu badai betul-betul sangat besar, gelombang setinggi 12 meter menghantam kapal. Bahkan menurut kru, kapal menghantam ombak seperti menabrak tembok. Dalam insiden ini yang disayangkan sebenarnya karena pihak kapal memaksa untuk berlayar, padahal sudah ada peringatan kalau akan ada angin kencang, ombak berbahaya, dan kondisi arus yang deras. Beruntung, setelah berjam-jam dihantam badai, kapal tetap bisa berlayar. Meski begitu, penumpang tetap mengalami trauma akibat insiden tersebut. Nah, yang mungkin mirip dengan kisah Titanic yang karam gara-gara nabrak gunung es adalah insiden yang terjadi di kapal pesiar Norwegian Sun. Kapal ini menabrak gunung es dikarenakan kabut tebal selama pelayaran pada Juni tahun 2022 saat sedang melewati Glacier Hubbard di Kanada. Dari rekaman terlihat di sebelah kanan kapal membentur gunung es yang muncul di antara ombak. Ya, meski gunung es yang ditabrak oleh kapal pesiar ini ukurannya kecil, kapal dengan bobot 78.000 ton ini harus mengalami perubahan schedule dan beberapa rute pelayaran dibatalkan. Kapal yang seharusnya sandar di Skagway harus berbelok ke Juneau untuk memperbaiki kerusakan. Kapal pesiar dari Carnival Cruise Line yang bernama Carnival Freedom juga pernah mengalami insiden pada Mei 2022 saat akan pulang ke Port Canaveral setelah berlabuh di Grand Turk. Api tiba-tiba keluar dari cerobong asap kapal pesiar. Untungnya, petugas kebakaran yang ada di kapal dengan cepat memadamkan api yang keluar dari cerobong kapal. Semua tamu yang jumlahnya sekitar 2.500 orang ditambah awak kapal juga langsung dievakuasi dari kapal. Akibatnya, rencana untuk kembali berlayar harus dibatalkan dan kapal harus digantikan dengan kapal pesiar lain untuk mengangkut penumpang. Detik-detik mendebarkan juga pernah terjadi saat kapal bernama Excellent yang dioperasikan perusahaan Italia Grandi Navi Veloci menabrak krain dengan kecepatan tinggi. Insiden ini terjadi di pelabuhan Barcelona yang merupakan salah satu pelabuhan tersibuk di dunia. Dalam kapal tersebut, ada sekitar 420 penumpang yang akan berangkat menuju ke Tangier, Maroko setelah berlayar dari Genoa, Italia. Penyebabnya itu adalah angin kencang yang mendorong kapal keluar jalur saat kapal akan meninggalkan pelabuhan pukul 8 pagi.
Tabrakan tersebut membuat krain jatuh dan mengenai depot pengisian bahan bakar, sehingga sempat terjadi kebakaran. Api baru berhasil dipadamkan pukul 11 waktu setempat. Untungnya, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Meski ada 2 orang yang harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami serangan panik. Kapal pesiar dari Norwegian Cruise Line, Norwegian Epic, juga pernah mengalami insiden. Kapal pesiar yang bisa berkapasitas 4.100 penumpang pada Februari 2019 harus menghentikan pelayarannya karena mengalami kegagalan pada salah satu mesinnya. Setibanya di San Juan pada pagi hari, kapal menabrak 2 bagian dermaga karena kemampuan manuvernya terhambat akibat kerusakan mesin. Untung saja, menurut laporan, kapal tidak mengalami kerusakan serius, hanya goresan dan sedikit penyok, tapi bagian dermaga jadi hancur.